Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar menghitung minggu efektif. Jadi apa sih minggu efektif itu? Jadi minggu efektif ini adalah salah satu hal yang sangat vital dalam pembuatan perangkat pembelajaran, karena tanpa minggu efektif atau terjadi kesalahan pada minggu efektif, maka secara otomatis perangkat pembelajaran kita juga akan salah ya. Jadi peran jam pekan efektif ini adalah sangat vital. Jadi betul-betul kita harus menghitung dengan teliti dan benar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay, kita akan menghitung bersama ya. Tapi sebelum saya masuk menghitung minggu efektif ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube aku ya. Jadi yang pertama-tama di sini, sebelum kita menghitung minggu efektif, yang kita butuhkan itu adalah ada dua ya, yang di sini ya. Tapi yang paling vital itu kita membutuhkan kalender pendidikan madrasah. Jadi di sini saya sudah menyiapkan dua versi ya. Ada kalender pendidikan madrasah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan yang versi kedua di sini adalah kalender madrasah untuk yang kami gunakan di madrasah kami. Ini sudah ada di sini. Tapi patokan dari kalender pendidikan madrasah kami ini ya, berpatokan dari sini, dari kalender madrasah Republik Indonesia yang ada di sini ya. Jadi kita bisa menghitung dari sini ataupun yang dari kalender madrasah. Tapi untuk hari ini saya akan menghitung menggunakan kalender madrasah saya ya. Jadi disesuaikan saja dengan kalender madrasah masing-masing. Jadi ini sudah ada. Jadi kita akan menghitung di semester 2 karena semester 1 ini sudah selesai. Kita akan menghitung di semester 2 tahun 2022. Gimana sih caranya menghitung minggu efektif? Jadi bagi pemula, silakan disimak videonya baik-baik. Jadi yang pertama itu kita buat dulu format rincian minggu efektifnya. Jadi ini saya sudah buat formatnya. Kita hapus saja dulu ini, nanti kita isi kembali ya. Jadi kalau untuk di wilayah saya kita menggunakan ini. Jadi rincian efektifnya kita dapat formatnya dari pengawas kami ini ya, kita masih gunakan yang ini ya. Jadi ada sampai F itemnya ya. Jadi sampai F 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 item ya yang tercakup dalam rincian efektif ini. Nanti saya share nanti di bagian deskripsi video ini. Saya akan share, kalian tinggal download saja. Jadi di sini ada banyaknya pekan, ada pekan tidak efektif, ada pekan efektif non tatap muka, ada pekan efektif tatap muka, dan ada jumlah jam pelajaran efektif dalam semester genap dan distribusi jam efektif. Jadi yang pertama di sini ada bulannya, dari bulan Januari sampai Juni. Jadi kita akan menghitung berapa pekan sih dalam Januari di sini, berapa tatap mukanya, berapa non tatap mukanya, dan apakah ada yang tidak efektif. Jadi caranya seperti ini, kita masuk ke kalendernya. Jadi dalam menghitung kalender kan kita sudah bisa lihat di sini ya, pasti semuanya sudah tahu ada mahir. Nah, tapi ini untuk mempermantap saja atau menambah ilmu kalian lagi. Jadi di sini kita akan lihat ini ya. Sebenarnya kita gampang sekali ya kalau sudah dikasih begini, karena kalau kita bisa lihat tanda merahnya ya, dari tanda merah hari Minggu, ini kan hari Minggu ya tanda merahnya. Dari tanda merah ke tanda merah berarti itu sudah satu minggu atau satu pekan ya.
Ini kita bisa lihat. Jadi untuk bulan Januari ini kan libur, ini masuk di sini yang Desember. Jadi kita mulai dari sini tanggal 3. Jadi tanggal 3 di sini kebetulan kalau kami di sini ada acara Hari Amal Bakti Kemenak. Jadi di sini upacara kita masuknya besok ya, di sini di tanggal 4 ya, di sini tanggal 4. Jadi tanggal 3 ini jadi ini untuk pekan ini ya. Jadi untuk pekan ini kita bisa ya, ada 2% untuk pekan ini ya, bisa ini masuk di pekan efektif tatap muka, bisa juga tergantung sekolahnya atau madrasahnya bisa masuk di non tatap muka ya. Misalnya kalau di minggu ini ya mungkin masih ada pembagian tugas atau dan lain-lain yang memungkinkan ini belum belajar secara efektif, berarti kalian bisa menggunakan untuk minggu pertama ini sebagai non tatap muka. Tapi kalau madrasah kalian itu sudah aktif pembelajarannya di minggu ini, berarti ini sudah masuk 1 pekan efektif tatap muka. Jadi kita di sini gunakan saja ya efektif yang untuk ini ya. Jadi kita hitung dari Januari itu ada berapa pekan? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pekan ya yang di sini. Nah, ini masih ada 1. Ini kan 1 yang dibawa lebih banyak. Kalau saya sih caranya nanti ini ngikut yang kebanyak ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi untuk bulan Januari kita masukkan 4 pekan ya. Kemudian untuk bulan Februari sama ya. Ini dari sini masih ada 1, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti Februari ada 4 juga, 4 pekan. Kemudian untuk Maret, kita lihat Maret di sini 1, 2, 3, 4. Ini ada. Karena di sini 2, ini 4, berarti kita tarik ke atas, berarti Maret itu ada 5 pekan. Maret ada 5 pekan. Kemudian Aprilnya ini sudah terpakai tadi ya. Kita tarik ke atas 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Ada 4 untuk bulan April. Kemudian bulan Mei. Kita lihat bulan Mei 1, 2, 3, 4. Berarti 4 juga untuk bulan Mei. Kita lihat 4 untuk bulan Mei, berarti di sini secara otomatis kalau kita misalnya tidak menghitung ya, di sini kan harus pekannya itu dalam 1 semester itu pekan itu jumlahnya 26. Jadi kalau di sini 21, berarti di sini Juni harus 5 pekan ya. Tapi kita hitung dulu, kita bisa lihat di sini Juni 1, kita buat di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau saya itu yang kecil selalu mengikuti yang besar ya, atau misalnya di sini karena ini 2 ini 4, berarti ini ngikut ke sini. Karena ini 2 ini 4, berarti ini ngikut ke sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah cocok ya 5 ya. 5. Oke. Kemudian kita lihat ini sudah kita dapatkan pekannya. Jadi pekannya sudah benar, jumlahnya 26. Kita akan masukkan lagi yang mana sih tatap muka, yang mana non tatap muka, dan mana yang tidak efektif. Nah, jadi kita bisa lihat lagi kembali. Kita lihat ya. Nah, kalau tadi ini kan kalau kita jadikan ini pekan yang efektif ya. Jadi kita hitung semua di sini. Ini efektif, semua efektif ya. Ini tidak ada gangguan. Kecuali seperti ini ya, misalnya ini kan di bulan Maret ada hari libur umum di sini ya, di tanggal 1 Maret dan tanggal 3 Maret. Jadi ini kan 2, tapi tergantung saja ya, misalnya kita mengajar di tanggal 1 Maret dan 3 Maret, sebenarnya ini menjadi minggu tidak efektif untuk kita ya. Tapi kalau dalam PK efektif tidak apa-apa, kita jadikan efektif saja dulu, nanti kita akan masukkan minggu ini menjadi cadangan ya, dicadangkan saja sehingga tidak akan mengganggu atau tidak mengurangi nantinya. Jadi bulan Maretnya ya, kalau misalnya kalian mengajar di tanggal 1 dan 3, atau bisa juga langsung kalian jadikan tidak efektif ya di minggu efektif kalian masing-masing ya. Kemudian ini efektif semua, efektif. Jadi yang
ada yang tidak efektif nanti itu di bulan 6 saja ya. Di bulan 6 saja. Jadi kita masukkan tatap mukanya sama ya. Tadi efektif semua 44 544. Berarti non tatap mukanya semua 0 0 0 0. Tidak efektifnya juga ya 0 0 0 0 0. Kosong 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 semua ya. Jadi untuk bulan Juni kita lihat kembali, untuk bulan Juni di sini ini semua ya. Jadi tidak ada yang putih, berarti ini di sini ada berbagai kegiatan di sini atau gangguan-gangguan di sini yang menjadikan ini efektif non tatap muka atau tidak efektif. Jadi untuk di sini di bulan Juni minggu pertama kita bisa lihat ini ada di sini simbol-simbol P, kita bisa cari di bawah. Oh, penilaian akhir tahun. Jadi untuk gangguan pertama atau ini, yang pertama ini adalah PAT 2 pekan. Jadi kita bisa lihat PAT 2 pekan. Jadi PAT itu termasuk efektif. Tapi karena kita tidak melakukan pembelajaran secara langsung atau tidak belajar memberikan pelajaran, dia termasuk efektif non tatap muka ya. Jadi ada tadi dua ya. Ini non tatap muka, kemudian ini juga termasuk pengelolaan nilai juga itu sudah tidak mengajar, berarti ini termasuk non tatap muka, berarti ini 3 non tatap mukanya. Kemudian ini yang simbol ini libur satuan pendidikan, berarti ini termasuk tidak efektif. Jadi dari 5 tadi ada 3 yang non tatap muka dan 2 yang tidak efektif ya. Berarti di sini tatap mukanya tidak ada di bulan Juni. Ini ada 3 dan ini ada 2. Oke. Jadi di sini ada 26, tatap muka 21, non tatap muka 3 dan tidak efektif 2. Kemudian kita lanjut ke bagian B, pekan tidak efektif pada semester genap. Apa sih yang pekan tidak efektif? Jadi tadi sudah kita lihat ya. Yang tidak efektif itu ada di bulan Juni. Nih. Apa penyebabnya tidak efektif? Karena dia libur satuan pendidikan. Jadi kita lihat di sini. Libur satuan pendidikan, jumlah pekan 2 pekan, keterangannya apa? Bulan Juni pekan ke-4 dan ke-5. Kemudian sama saja di bawah sini ya, penyebab pekan efektif non tatap muka tadi ada 2, ada PAT penilaian akhir tahun, ada pengelolaan nilai pembagian rapor. Jadi PAT itu tadi ada 2 pekan, dan dia di bulan Juni pekan pertama dan kedua, ini PAT-nya ini, kemudian pengelolaan nilai dan rapor itu di pekan ketiga ya, ini ada 1. Jadi jumlahnya yang tadi tidak efektif 2 dan yang non tatap muka ada 3. Kemudian jumlah kita akan menghitung pekan efektif tatap muka pada semester genap. Berapa tadi ya? Jadi kita pakai 21, kita masukkan 21, kemudian kita masukkan di bagian E jumlah jam pelajaran efektif dalam semester genap. Jadi kita sesuaikan di sini. Misalnya saya mengajar di kelas 8, mengajar bahasa Inggris, jadi untuk bahasa Inggris itu 4 jam per minggu, jadi kita kali 21 pekan dikali 4 JP, hasilnya 84. Disesuaikan saja, kalau misalnya kalian mengajarnya 2 JP per pekan kali 2 JP, kalau untuk 3 kali 3 JP dan seterusnya. Kemudian kita masukkan di distribusi jam efektif. Jadi kita akan bagi-bagi 84 ini, kan saya tadi dikali 4 ya. 84 ini kita akan bagi-bagi ke tatap muka, penilaian harian, penilaian tengah semester, dan cadangan. Kita akan cadangkan di sini ya. Apa sih fungsinya cadangan? Nah, kalau misalnya tiba-tiba kita berhalangan hadir atau misalnya tadi kena tanggal merah atau itu hari libur umum, jadi kita harus mencadangkan di sini ya. Oke. Jadi untuk tatap muka kalau saya seperti ini ya, kalian sesuaikan saja ya, misalnya saya 84, jadi untuk tatap muka kita harus perhatikan KD dulu. Berapa sih KD saya di semester ini? Jadi kalau untuk saya seperti ini ya. Kalau untuk bahasa Inggris ini KD saya itu dari 3.7 ya, 3.7 ke 3.13. Kalau ini hitungan normal ya, masih normal. Ini hitungan normal, berarti KD saya itu ada 7 KD. Jadi kalau 7 KD
kita bisa misalnya 7 KD kali berapa, kita misalnya ya 7 kali 4 misalnya 28, itu terlalu sedikit, masih bisa naik ya, atau 7 KD biasanya saya dari sini dulu ya, dari PH bisa 7 KD berarti kita bisa 3 kali PH saja ya, bisa pakai 3 PH berarti 3 kali 2 itu ada 6 PH ya, atau bisa juga kalau 7 bisa langsung 14 CP kalau kita mau adakan PH per KD nya berarti 14 CP, ini ada 2 CP, kita bisa cadangkan 4, berarti sisanya kita buat sebagai tatap muka. Jadi 84 tadi, jadi 84 dikurang 14 dikurang 6. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kita bisa masukkan 64. Nah, jadi 64 ini 39 kita mulai di situ. Ya, oke. Jadi sudah fix ya. Jadi kalau di sini bagian distribusi jam efektif kita sisihkan saja ya. Kalian sesuaikan saja ya dengan KD masing-masing, berapa yang ingin kita untuk harinya berapa. Oke. Jadi seperti inilah ya, untuk pengisian distribusi. Jadi kalian sesuaikan saja dengan mapel kalian masing-masing, kalian cari KD berapa KD-nya, kalian ingin PH-nya berapa kali, jadi ini tergantung kalian saja, misalnya PH-nya hanya 3, tapi lebih maksimalnya sih bagus ya, setiap kali kita kasih PH saja ya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Next insya Allah kita akan lanjut bagaimana sih kita akan lanjut ke program tahunan. Oke, assalamualaikum.